أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Saya akan mencoba klaim Simbah tadi tentang ini peradaban masa depan, ini tentang hipotesis baru. Saya akan mencoba mengargumentasikan kenapa klaim itu dari sisi akademik. Menurut tadi klaim-klaim wae. Rodok mumet monggo, tapi engko nek ana sing YouTube tadi ono kuwi jelas dasare. Ini saya berangkat dari ilmu psikologi, ilmu biologi, ilmu behavior manusia, ilmu perilaku manusia. Nyun sewu kalau agak ruwet, tapi saya mau mengargumentasikan kenapa Ma'iyah ini jelas menjadi menjawab zaman itu tadi. Nanti juga nyambung ini bisa menjelaskan tentang sudut pandang tentang Ka'bah, tentang ruwete Indonesia dan seterusnya. Gini, saya pengen menjelaskan dasar dulu, dasar sebuah mekanisme yang ada sejak zaman dulu kala sampai sekarang, yaitu sistem yang saya sebut sebagai sistem hierarki. Ada di atas, ada di bawah, ada yang lebih, ada yang kurang, selalu itu. Selalu ada sejak zaman dulu kala. Matahari lebih besar daripada bumi. Kalau di sini kita ngomong hierarki, tinggal hierarkinya berdasarkan apa? Pertanyaannya gitu. Misalnya soal warna kulit, mesti ono sing luwih ireng, mesti ono sing luwih putih. Soal kejombloan, mesti ono sing akut banget dan ada yang baru pemula, misalnya gitu. Jadi selalu ada yang namanya hierarki. Saya juga melihat Tuhan membuat misalnya surga 7 tingkat, neraka 7 tingkat, langit 7 tingkat, bumi 7 tingkat dan seterusnya. Itu ada di mana-mana ternyata. Dan kalau mau ngomong dari sudut pandang biologi, itu saking fundamentalnya, itu tidak hanya pada konsep, itu ada pada sistem biologi kita yang disebut sebagai serotonin system. Serotonin system itu bagaimana bagaimana makhluk satu dengan makhluk lain mencoba naik dalam hierarkinya. Dominasi misalnya gitu. Kalau hewan Anda melihat yang paling sederhana dominasinya adalah urusan urip. Siapa urusan membuat anak, siapa yang paling dominan kan gelute apa sebenarnya? Dominanan. Misalnya orang urusan jomblo nek singo misalnya. Ini pemuda-pemuda tarung, sing menang dia akan serotoninnya nambah, gagah, mesti ngene kinjuan, dan dia bisa punya hak untuk poligami. Sementara sing kalah ya ora iso dan seterusnya. Nah, itu gini. Kita harus punya dasar pemahaman bahwa hierarki itu pasti ada. Oke ya, hierarki itu pasti ada. Dan ini ketika dia dikumpulkan, hierarki itu hanya terjadi dalam struktur manusia. Hierarki itu terjadi ketika kumpulan manusia tersebut ingin punya tujuan tertentu. Oke, misalnya gini, kalau ada satu kumpulan manusia pengen bertani bareng-bareng, mesti ada hierarki, siapa yang di atas, siapa yang di bawah, siapa yang di bawah. Yang di atas adalah yang paling ahli bertani. Yang paling tidak tahu bertani pasti yang paling di bawah. Sederhana. Itu bukan urusan tinggi rendah, tapi memang urusan bagaimana mencapai sebuah tujuan itu menjadi tujuan yang mencapai tujuan itu secara yang terbaik. Nah, kumpulan ini pasti ada dasar. Gini juga. Entitas kumpulan. Ketika saya ngomong entitas, semua entitas itu pasti ada kulitnya, pasti ada sesuatu yang uniting, yang membuat dia menjadi satu entitas. Paling sederhana misalnya keluarga. Kamu membuat satu entitas berdasarkan sambungan darah. Suku berdasarkan sambungan darah yang agak jauh. Dalam keluarga tersebut ada nggak dominasi? Ada nggak hierarki? Anak kesayangan, anak rapati disayang, dan anak yang paling beling. Misalnya kan gitu. Ada hierarki itu secara natural memang ada. Kita mau nggak mau secara natural ada cara pandang seperti itu. Nah kan dalam kumpulan manusia kan ada hierarki lain nih. Misalnya hierarki politik. Apa yang mengumpulkan? Jadinya partai politik. Itu kan sebuah kumpulan entitas lagi. Apa yang mengumpulkan mereka? Seharusnya setahu saya organisasi politik adalah yang berkumpul karena mereka memperjuangkan ideologi
ideologi yang jelas. Kalau paling gampang spektrum politik ideologi itu ya kiri, kanan, far right, far left dan seterusnya lah. Itu lagi-lagi berhubungan dengan hierarki di kehidupan manusia. Misalnya ormas kenapa berkumpul? Karena mereka garis kumpulnya itu mereka berkumpul karena membela nilai yang sama, misalnya gitu. Perusahaan kenapa berkumpul? Karena manusia berkumpul karena mereka pengen mencapai tujuan mencari laba yang terbanyak. Jelas ya? Jadi semua kumpulan pasti ada tujuannya, dan ketika ada tujuannya ada hierarki di dalamnya. Ini dasar berpikir dulu. Nah agama hierarkinya kemana? Sebelum saya ngomong ke situ gini, dalam kehidupan sehari-hari mesti ono hierarki sugih rasugih, bener nggak? Itu kita sebut sebagai hierarki ekonomi. Kemudian ada hierarki pengetahuan. Ono sing pinter raro kalau kurang pinter. Itu hierarki pengetahuan. Terus nanti ada lagi hierarki kedewasaan, kebijaksanaan. Ada hierarki lagi bermacam-macam hierarki. Masalah nyun sewu, sudut pandang saya ini. Masalah di Indonesia karena hierarki ini kemudian bercampur satu sama lain. Misalnya gini, hierarki kepandaian itu urusannya siapa yang paling pandai. Yang paling pandai diangkat dari PhD, kemudian profesor. Itu kan hierarki kepandaian. Tapi ketika PhD atau profesor ini bisa dibayar oleh duit, dia berubah menjadi hierarki ekonomi nih. Paham maksud saya? Orang yang paling menjaga ideologi ketika dia bisa dibayar oleh duit, jadinya hierarki ekonomi nih. Kita kalau semua sudah nggak ada, sekarang Indonesia paling banyak hierarkinya ekonomi karena apapun bisa dibayar oleh duit. Sehingga orang yang paling kaya adalah orang yang paling dihormati. Rancu hierarkinya. Uang kumpulan menjaga nilai kok ngurusi politik. Misalnya gitu. Kok orang kumpulan menjaga perusahaan untuk mencari laba, itu kemudian dia masuk ke hierarki politik. Itu dia sudah keluar dari hierarki dasarnya. Nah, ini ada hierarki interaksi di luar. Kan kita saling satu manusia dengan manusia, yang lain kan ono hierarki. Itu kenyataan yang ada sekarang. Maiyah masuk di mana? Ada bedanya hierarki manusia dan hierarki yang diajarkan oleh agama. Kalau agama hierarkinya tidak keluar, kamu tidak banding sama orang lain, tapi hierarkinya ke dalam diri sendiri, yaitu kamu lebih baik dari kamu yang kemarin. Kan sederhana itu. Bukan banding siapa, tapi kamu ke dalam dirimu sendiri, kamu lebih baik enggak? Karena lebih baik itu juga tergantung hierarki dalam pikiranmu. Ono meneh iki. Nyun sewu rada ruwet. Ada hierarki dalam dirimu. Contohnya gini sederhana. Nek ono wong tabrakan, jatuh di tengah jalan, ada yang tiba-tiba nyopet jiko dite. Ada enggak? Enggak menolong nomor satu. Nomor satu adalah jiko dite. Nomor dua adalah menolong. Misalnya ada reaksi yang berbeda dari behavior itu. Apa yang terjadi? Orang yang nyolong dalam pikirannya, hierarki teratas paling pentingnya adalah akses ekonomi. Jadi perilaku nomor satu adalah nyolong. Ketika dalam pikirannya adalah kemanusiaan yang paling tinggi dalam hierarki pikirannya, nomor satu yang dilakukan adalah menolong. Nah, agama, karena Islam ngomongin ini, ilmu kuwi kelakone kanthi laku. Kepercayaan itu menurut saya manusia tidak akan bisa melihat dirinya sendiri, jadi dia percaya karo apa kok. Karena pengetahuan ngomong aku tauhid, aku Islam, aku Kristen dan segala macam itu kan urusan cangkem. Tapi saya percaya kepercayaan adalah sesuatu yang kamu lakukan pada kelakuan setiap hari. Kowe ngelakoni apa? Itu kepercayaan nomor pada hierarki paling tingginya itu di situ. Kesadaran yang paling tingginya di situ. Nah, maiyah ini di sini kita tidak mempedulikan hierarki sosial. Yang kita pedulikan utama adalah hierarki ke dalam. Makanya kita sinau bareng. Dalam sinau bareng kita paham bahwa tidak ada satu orang pun pintar dalam segala hal. Pada pertanian kita kudu sinau karo kae, pada politik kita sinau karo kae, pada ekonomi kita sinau dari itu. Jadi kita tidak mempedulikan hierarki sosial. Karena yang diajarkan agama adalah bagaimana kamu membangun hierarki yang benar dalam diri kita, hierarki nilai dalam diri kita, sehingga perilaku kita benar keluar. Kenapa ini hipotesis baru yang belum pernah ada? Ya belum, aku nggak tahu ya udah pernah ada atau belum ya. Tapi menurutku inilah jawaban yang baru pada zaman ini. Karena
hidupnya agak susah keluar dari hierarki sehari-hari itu. Lihat, kumpulan segini sangat mudah dijadikan hierarki kekuatan politik. Tak gawe MLM selesai iki. Dari hierarki ekonomi ya. Hierarki politik tak dol suarane selesai. Kekuatan jadi dominasi di situ. Ma'iyah bertahan kok. Bahkan tidak mau membuat dirinya membuat garis itu tadi loh. Membuat kita sama-sama menjunjung apa sih? Yang kita junjung adalah bagaimana menata hierarki di dalam diri kita sehingga yang paling atas ki Gusti Allah. Sehingga yang paling atas adalah kesadaran ilahiyah. Outputnya nanti akan otomatis di luar. Makanya kalau Simbah dulu pernah ngomong, wong mak iya ki nang jopo perilakunya pasti berbeda. Kenapa? Karena hierarki dalam dirinya sudah tertata inline dengan apa yang diajarkan oleh agama.